mungkin sebenarnya AHY ini tidak pernah diberikan karpet merah sama SBY. Tidak pernah. Yang diberikan adalah karpet biru. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Yang katanya mau setia menunggu kita sampai selesai kuliah, tapi ternyata nikah duluan. Pengalaman sepahit itu menurut saya itu sama seperti pidato AHY kemarin. Jadi AHY menyampaikan pidato kebangsaan di CSIS dan mengatakan bahwa anak muda tidak boleh dimanja, anak muda tidak boleh diberikan karpet merah, katanya. Ketika pidato ini menjadi bahan berita di banyak media, kita yang membacanya nih jadi ketawa. Ajaib nih. Pernyataan yang serius dan bagus tapi jadi lucu karena disampaikan oleh AHY gitu. Dan kalau kita baca di kolom komentar dan kita perhatikan, ada banyak orang mengatakan hal yang sama. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Ngaca. Ya karena AHY ini kayak gak ngaca gitu. Dia ini jadi ketua umum partai politik sekarang ini ya berkat SBY gitu, berkat karpet merah SBY. Itu menurut banyak orang. Cuma sebagai pakar mantan yang paham psikologi soal mantan gitu, saya coba memahami maksud AHY gitu. Karena mungkin sebenarnya AHY ini tidak pernah diberikan karpet merah sama SBY. Tidak pernah. Yang diberikan adalah karpet biru. Jadi Demokrat ini masih belum selesai soal urusan warna gitu. Dari mulai pesawat kepresidenan, sekarang soal karpet nih. Gak boleh yang merah katanya. Anak muda gak boleh diberikan karpet merah. Kalau biru gak apa-apa, sama dengan saya. Mungkin itu maksudnya gitu ya. Tapi ya saya setuju dengan komentar banyak orang bahwa AHY ini kayak gak ngaca gitu, gak sesuai sama kenyataannya. Karena sebenarnya dia mendapatkan fasilitas itu semua gitu, mendapatkan hak istimewa yang sebenarnya dia sampaikan dan tidak boleh dimiliki oleh anak muda yang lain gitu. Jadi itu sama seperti Agim tiba-tiba bicara dan berdakwah soal setia kepada istri. Lucu gitu, karena kenyataannya Agim nggak bisa setia, kawin cerai kok gitu. Kok mau bahas setia, gimana ceritanya gitu. Cuma di materi selanjutnya, di poin selanjutnya, ini membuat saya bingung gitu. Karena AHY mengatakan bahwa anak muda ini hanya perlu diberikan kesempatan dan diarahkan, bukan malah dibungkam dan dihancurkan. Ini membingungkan gitu. Ini AHY lagi nyerang bapaknya atau lagi curhat gitu. Karena kalau soal kesempatan, sebenarnya kan dia mendapatkan banyak kesempatan. Dia berkesempatan menjadi calon gubernur DKI. Bahwa kemudian dia gagal, tetap aja itu sebuah kesempatan yang langka dan nggak bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Sekarang dia juga jadi ketua umum partai politik, itu juga adalah bagian dari kesempatan yang diberikan oleh SBY gitu. Memang pembuktiannya masih nanti 2024. Tapi kan kesempatan itu sudah ada sekarang gitu. Ya pada akhirnya nanti kita lihat 2024 nanti apakah Demokrat ini bisa bertahan di Senayan atau hilang sama sekali. Kalau hilang nggak ada di Senayan, jadinya tuh mirip seperti Tommy Soeharto gitu. Sesama anak mantan presiden, punya partai gurem, tapi cita-citanya jadi presiden. Nah, mirip gitu, mirip Tommy jadinya. Tapi kalau soal anak muda tidak boleh dihancurkan dan perlu dibimbing, ini menurut saya tuh kayak curhat gitu. Karena AHY ketika tahun 2017 lalu, ketika dipanggil pulang oleh orang tuanya gitu ya, ketika dicalonkan jadi calon gubernur, ini kan sebenarnya hancur masa depan dia gitu. Hancur banget. Gagal di Jakarta, setelah gagal jadi calon gubernur, apa gitu dia kegiatannya? Kan nggak ada. Otomatis dia jadi pengangguran, nggak punya aktivitas. Mau jadi artis TikTok banyak saingannya gitu ya. Mau jadi YouTuber susah cari materinya. Apa coba kegiatan AHY waktu itu? Kan nggak ada. Ya untungnya Pak SBY punya Demokrat gitu. Jadinya AHY disiapkan untuk jadi ketua umum Partai Demokrat. Tanpa SBY ya nggak akan bisa gitu. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah menjadi kader, tidak pernah punya kartu anggota partai, tidak punya pengalaman menjadi ketua DPC, DPD, tiba-tiba jadi ketua umum. Apa coba? Ya kalau Ibas
masih masuk akal karena Ibas nih udah jadi pengurus sejak dulu gitu, pengurus partai. Tapi AHY apa? Nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Jadi dari pidato kemarin itu, ini kan seolah-olah AHY sedang menafikan peran SBY dalam karir politiknya gitu. Seolah-olah dia jadi ketua umum itu bukan karpet merah SBY gitu. Seolah-olah kan nggak gitu. Cuma di sisi lain saya juga mungkin paham, mungkin AHY ini kan sebagai ketua umum partai pastilah punya tim komunikasi, punya tim pembuat naskah pidato gitu ya. Cuma mungkin sayangnya tim pembuat naskah pidatonya ini bukan kader Demokrat, bukan orang yang paham dengan internal Demokrat. Jadinya ketika dia diberi materi soal anak muda, ya hanya diberikan naskah yang bagus-bagus soal pesan-pesan kepada anak muda gitu. Sebenarnya pidatonya itu, pidato AHY itu semuanya bagus materinya. Cuma salahnya itu tidak disesuaikan dengan AHY. Itu salahnya gitu. Pidatonya sih bagus. Anak muda tidak boleh diberikan karpet merah, perlu diberikan kesempatan, kepercayaan, tidak boleh dihancurkan, harus dibimbing dan seterusnya, bagus semua. Cuma ketika ini disampaikan sama AHY, jadinya jelek. Itu sama seperti Maria Ozawa bikin seminar, bikin pelatihan bahaya seks sebelum nikah. Bahaya seks sebelum nikah, materinya bagus. Tapi disampaikan sama Maria Ozawa, jadi ambiar semuanya. Gak ngaca gitu, gak sesuai antara materi dan pematerinya gitu. Cuma kalau soal hak istimewa dan privilege ini sebenarnya ya semua orang punya sih, gak cuma AHY. Ya AHY kebetulan kan keluarga Yudhoyono, kemudian dia jadi ketua umum partai, wajar aja gitu. Bung Karno juga punya anak Ibu Megawati jadi presiden juga, meskipun ya prosesnya berbeda gitu ya. Tapi di banyak contoh gitu, sebenarnya kan sudah terpola. Ada anak kiai, ya jadi kiai juga gitu. Orang tuanya dokter, rata-rata ya anaknya jadi dokter juga. Orang tuanya jadi polisi, TNI, anak-anaknya juga biasanya jadi TNI sama polisi gitu. Biasa. Cuma masalahnya ketika motivasi semacam ini disampaikan di hadapan publik dan kemudian audiensnya jauh lebih berjuang dari AHY gitu. Itu yang kemudian menjadi salah gitu. Saya juga sama sih, saya punya privilege, saya punya hak istimewa karena saya lahir dari keluarga yang kalau di desa itu masih lumayan menengah gitu ya, kelas menengah, bukan yang miskin banget. Tapi kalau dibandingkan sama Khairul Tanjung, sama anaknya Haritano, ya gembel banget saya gitu. Jomplang gitu. Cuma di kalangan desa itu saya masih lumayan lah. Jadi ketika saya punya pengalaman pahit, misalkan ketika kuliah dulu gak bayar 2 semester dan kemudian ijazah ditahan selama 4 tahun karena gak ada uangnya, motivasi semacam ini, cerita-cerita sulit semacam ini, sekalipun bagi saya itu sangat berat sekali, itu mustahil dan tidak bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya yang tidak bisa kuliah. Gak bisa gitu, karena apa? Karena pengalaman hidup mereka jauh lebih berat dari saya gitu. Nah sama nih AHY gitu. Dia bicara soal anak muda tidak boleh dimanja, tidak boleh diberikan karpet merah. Padahal anak-anak muda di luar sana yang mendengarkan pidato AHY itu jauh lebih berjuang dari AHY gitu. Jadi enggak sesuai sama aslinya gitu. Makanya solusi dari masalah ini sebenarnya ini bukan cuma masalah AHY. Ini masalah banyak orang. Ada banyak orang dengan mudahnya memotivasi orang lain. Lalu kemudian memposisikan dirinya menjadi orang yang pernah menjadi sangat sulit sekali, pernah mengalami periode-periode berat gitu. Padahal ketika dia ceritakan ke orang lain, bisa saja orang yang mendengarkan itu merasa bahwa cerita itu tuh biasa aja gitu. Dan bahkan terdengar enak sekali gitu. Makanya nggak bisa disama-samakan. Dan memang soal hak istimewa ini penting dalam keluarga kita gitu. Karena itu menentukan sekali nasib anak-anaknya gitu. Ya sama seperti saya bilang tadi. Anak-anak politisi, anak-anak ketua umum partai biasanya ya jadi aktivis politik juga gitu. Nah sama seperti ini, cuma jangan sampai ini kemudian disamakan seolah-olah Anda menjadi pihak yang lebih berjuang dari yang lain. Makanya jangan heran kalau anak-anak muda kita yang dulu teman-teman kita masih kuliah, masih SD, SMP gitu ya, nilainya bagus banget, IPK-nya 3,9 gitu, bagus. Tapi ketika lulus, kadang kan jadi gak kedengeran lagi kemana orang itu gitu, kemana teman-teman kita yang dulu cerdas luar biasa itu, nggak ada. Mentok-mentoknya jadi dosen.
Sementara teman-teman kita yang sering bolos, yang kemudian nilainya jelek gitu kan, dan nggak selalu bagus, yang penting lulus lah gitu ya. Itu kan banyak kadang-kadang yang mereka sukses gitu, mendapatkan menjadi pimpinan perusahaan, menjadi anak kiai, menjadi pimpinan pesantren dan macam-macam. Ya karena apa? Ya karena privilege atau hak istimewa yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Dan ini biasa saja gitu. Pak Jokowi dengan anaknya juga sama. Gibran itu kalau bukan anak Pak Jokowi, gak mungkin dia bisa jadi wali kota. Gak bisa. Wali kota Solo itu posisi yang sangat luar biasa gitu. Dan Gibran, tapi ini beda dengan AHY gitu. Gibran itu punya diturunkan sebuah citra positif dari bapaknya, dapat barokah dari bapaknya gitu. Kalau kita jalan-jalan ke Solo, masyarakat Solo itu sangat menghargai keluarga Pak Jokowi. Jadi ketika Gibran maju di Solo jadi calon wali kota, ya otomatis orang-orang pilih Gibran gitu, karena kebetulan juga lawannya nggak sebanding sama Gibran gitu. Bedanya sama AHY, Gibran ini menargetkan posisi yang tepat. Ada prosesnya gitu, dari Solo dulu, baru kemudian mungkin nanti ke Jakarta. Nah AHY salah langkah. AHY langsung jadi calon gubernur DKI, ya kalah gitu. Kalau jadi Bupati Pacitan, di mana warga sana sangat menjunjung tinggi Pak SBY gitu, mungkin jadi tuh. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi ketika saya ke Solo, saya betul-betul membuktikan betapa masyarakat itu sangat hormat dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi Gibran ini dapat berkahnya gitu. Dan dia coba membuktikan sekarang dengan program-program yang begitu banyak dan bagus, layak dicontoh untuk kota-kota lain gitu. Maka ketika Gibran sudah bisa membuktikan nanti di tahun 2024 dia maju sebagai calon gubernur DKI, itu wajar, benar prosesnya gitu. Nah AHY salah gitu. Maka dari pidato kemarin AHY ini yang bicara bahwa anak muda perlu diberikan kesempatan, anak muda perlu diberikan kepercayaan. Ya harusnya kesempatannya tuh harus sesuai gitu. Sebelum diberikan kesempatan, anak muda itu harus diberikan persiapan. Maka ketika kesempatan itu datang, dia sudah siap untuk maju dan menang. Nah itu yang didapatkan oleh Gibran dan Bobi gitu. Nah AHY ini nggak bisa belajar dari ini, gitu. Nggak bisa meniru langkah-langkah politik yang benar gitu. Ya tapi ya nggak tahulah mana yang benar. Apakah AHY ini tidak mau menafikan peran SBY dalam karir politiknya, ataukah pidato kemarin itu murni hanya disiapkan oleh timnya sehingga dia nggak tahu dan cuma yang penting baca aja. Kita nggak tahu pada aslinya gitu ya. Cuma kan pola kalau mau kita luruskan gitu, sebagai anak muda saya juga tertarik untuk menyampaikan ini karena pada akhirnya rantai kemiskinan atau rantai status sosial itu nyata adanya dan privilege itu tidak boleh dihilangkan gitu. Memang itu ada dan itu harus digunakan dan dimanfaatkan secara betul-betul gitu, bukan malah nggak boleh dapat karpet merah, nggak boleh dimanja, boleh aja asalkan tempatnya pas. Nah AHY sekali lagi, itu tempatnya di Kabupaten Pacitan. Ketika sekarang dia diiming-imingi menjadi calon presiden, nah sekali lagi saya sampaikan, itu salah langkah, salah tempat, nggak sesuai. Karena kalah di Jakarta mau jadi capres apa coba? Anies aja yang menang belum tentu bisa kok yang kalah mau maju. Ini lucu gitu. Coba ya terserah Demokrat saja, karena pada akhirnya faktanya AHY adalah ketua umum Partai Demokrat dan mereka bisa mengajukan AHY sebagai capres. Ya terserah saja, cuma saran saya seperti itu dan ini gratis saja. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.